أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu bermanfaat di majelis kita ini, dan mungkin kita sudah makin mendekati akhir dari surat At-Tur. Hari ini kita ayat ke-32. Insyaallah halaman terakhir dari surat At-Tur. Pertemuan yang ke berapa hari ini kan? Yang kesekian wallahu a'lam. Ke-12 insyaallah. Seperti biasa kita sama-sama baca surat At-Turnya ayat ke-32 ya. Bismillah. Sampai ayat terakhir 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga tiap huruf yang dibaca jadi 10 kebaikan untuk kita, dan bacaan Al-Quran menjadi syafaat di akhirat insyaallah. Terakhir ayat ke-31 ya, di mana ayat-ayat sebelumnya, ayat 29, ayat 30 dan 31 ini tentang apa bahasa kita, negatif marketing, apapun istilahnya lah. Orang-orang musyrik Makkah yang menyebar kata-kata dan stigma negatif, tuduhan-tuduhan yang buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebut beliau sebagai kahin, dukun. Mereka menuduh Rasulullah sebagai majnun, orang gila. Mereka menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai syair, influencer, selebritis, pencari popularitas. Tapi mereka sendiri tidak yakin dengan tuduhan yang disebar. Karena yang penting untuk mereka bukan kebenaran. Yang penting pengaruh, dominasi, kekuasaan, otoritas tidak kalah oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah terbesar bukan tahu atau tidak tahu kebenaran, tapi mau atau tidak mau menundukkan diri untuk menerima kebenaran. Kalau mereka jujur, kalau mereka apa adanya, tuduhan-tuduhan ini juga terbantahkan dengan sendirinya. Disebut dukun karena bicara masa lalu dan masa depan. Tapi apa yang dibicarakan di masa lalu itu benar. Dan mereka nggak pernah mendapatkan pengalaman. Mereka nggak pernah menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbohong walaupun satu kali. Kalau dukun ngomongnya nggak jelas, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tutur katanya sangat fasih, pilihan katanya sangat presisi, sangat akurat. Bahkan Abu Bakar yang dikenal akademisi, Nasabul Arab, orang yang paham dengan sejarah nasab bangsa Arab, mengagumi jawami'ul kalimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan untuk mengumpulkan banyak makna dalam pilihan kata yang sederhana. Ini Nabi. Dan dukun nggak seperti itu. Dituduh majnun, asal mereka jujur, mereka juga tahu jawabannya. Nah, nggak akan dianggap, nggak terlalu diperhatikan. Namanya juga majnun, namanya juga orang gila.
Tapi perhatian mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fokus mereka untuk mengkanter dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini justru namanya orang gila ngomong naon kumadinya weda gelo ieu. Tapi dianggap omongannya berarti nu gelo teh saha. Jangan-jangan yang gila itu yang menanggapi orang yang dituduh gila sebenarnya. Am yaquluna syairun, dituduh juga Rasulullah sebagai seorang selebritis, influencer, penyair yang mencari popularitas karena Al-Quran yang kata bahasanya begitu indah. Cuma mereka nggak jujur karena Al-Quran juga nggak berirama seperti syair, ya, kode-kodenya, iramanya itu nggak seperti syair dan mereka tahu itu. Tapi ya, yang dikejar bukan kebenaran, yang dikejar adalah kekuasaan, pengaruh, otoritas. Jangan sampai mereka kalah pengaruh dari seorang penyair, natarabbasu bihi raibal manun, yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya, yang kami tunggu-tunggu hilang popularitasnya, yang kami tunggu-tunggu nanti juga orang sudah bosan dengan syair-syair. Dan ini menyinggung Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan syair. Firman Allah tidak sama dengan gubahan seorang pujangga. Kalimat am yaquluna syairun itu seperti menyamakan firman Allah dengan kata-kata manusia. Maka Allah marah. Allah langsung mengatakan qul, jawab wahai Nabi langsung, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kita lihat siapa yang binasa, kita lihat siapa yang tidak viral lagi, kita lihat siapa yang kalah trennya, omongannya Abu Jahal dan kawan-kawan atau firman Allah yang akan terus bertahan. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Baik, ini kajian kan kemarin, betul? Sampai ayat ke-31. Lanjut ayat 32. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ini kenapa kita mundur sedikit? Karena ayat 32 masih lanjutan ayat 31. Apakah mereka menuduh Nabi itu disuruh oleh pikiran-pikiran mereka? Bapak Ibu, orang-orang Quraisy itu mengklaim dirinya sebagai ahlul ahlami wan nuha, smart people, gitu ya. Karena mereka banyak traveling, rihlatash syita'i was saif, banyak berinteraksi dengan orang, sehingga gesekan atau bukan gesekan, sentuhan dan interaksi dengan banyak orang membuat mereka lebih banyak mendapatkan pengalaman dibanding dengan kabilah-kabilah yang lain yang mungkin tidak semobile Quraisy. Karena mereka bertemu dengan Persia, Romawi, Yaman, bangsa Arab. Kemudian mereka juga orang Quraisy diistimewakan oleh Allah dengan Ka'bah, dengan kota Mekahnya, tanah sucinya. Mereka mengklaim sebagai ahlul ahlam, smart people, orang cerdas. Ahlam itu pikiran. Ahlam itu ya, akar katanya sebenarnya dari kata hilmun. Hilmun. Allah punya asmaul husna al-halim. Akar katanya sama, ha, lam, mim. Kadang ahlam juga dimaknai mim dalam kata wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Ayat 44. Qalu abghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
Mereka menjawab, para menteri yang ditanya raja, ada yang tahu takwil mimpi saya? Jawabannya, mimpi kosong kita malah, cuman mimpi biasa. Kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi. Nah, inilah ciri pejabat yang otaknya kosong. Kalau mereka nggak tahu, kenapa ngomongnya mimpi kosong? Kami tidak tahu mentakwilkan mimpi, tapi mereka bilang itu mimpi kosong. Aneh, kontradiksi. Itu namanya ABS, pejabat yang asal bapak senang. Kami tidak tahu, tapi itu mimpi kosong, Pak. Kita ngomong ada dapal lah. Karena Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, beliau narapidana, tapi beliau punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Dan akhirnya diangkat jadi pejabat, membawahi semua pejabat-pejabat tadi. Diangkat jadi asisten raja, orang dekat nomor 1. Kalau melihat CV mungkin, CV nanti ya, residivis, mantan Napol, narapidana politik dengan tuduhan pelecehan seksual, skandal di istana. Tuduhannya begitu. Tapi kita tahu sebelum Nabi Yusuf itu direkrut jadi pejabat istana, beliau minta direhabilitasi dulu nama baiknya supaya nggak jadi sandra nantinya. Bisa ya mau jadi pejabat kayak video begitunya. Dari Nabi Yusuf, kata Nabi Yusuf begini. Sebelum dibebaskan, kata raja, bawa Yusuf kepadaku, instruksi dari pimpinan tertinggi untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Kata Yusuf, nggak mau. Saya nggak mau jadi pejabat kalau saya masih terdapat catatan kasus di Mahkamah Agung. Nah, beresan pula, dijauhkan dulu, rehabilitasi nama baik saya, clearkan dulu, umumkan bahwa Yusuf tidak bersalah. Lalu setelah itu saya terima tawarannya. Kata Nabi Yusuf, kembalilah kepada tuanmu, tanyakan tentang wanita yang melukai tangannya. Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nabi Yusuf halus bahasanya, bukan tanyakan tentang perempuan-perempuan yang cunhin. Bahasanya halus, itunya nggak dimention. Tanyakan tentang wanita-wanita yang sampai melukai tangannya. Allah Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Dan akhirnya ayat 51, raja melakukan PK, peninjauan kembali terhadap kasus, mencari novum-novum baru, bukti-bukti yang baru, dikumpulkan semua saksi, dan ini kalau bahasa kita banding. Nabi Yusuf melakukan banding dari yang tadinya di bawah sekarang ke yang atas, langsung ke raja, gelar perkara ulang oleh raja. Maka raja kemudian memanggil wanita-wanita itu dan langsung raja bertanya, bagaimana keadaan kalian ketika menggoda Yusuf saat kalian menundukkan dirinya? Karena kita tahu ceritanya ya, Nabi Yusuf tadinya digoda oleh majikannya, tapi Nabi Yusuf menolak, beritanya viral, entah dari mana, entah ada yang merekam, pokoknya bocor halus dari istana lah. Skandal istana bocor halus sampai menyebar ke para elit-elit di Mesir, dan sudah jadi gosip, bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk mereka. Ya, sosialita di Mesir waktu itu mereka bisik-bisik. Hanya ibu menteri teh kalah tergoda sama budaknya sendiri, ini punya cedok sekali. Mani level ngagejlik atau selera nanti, dan omongan itu nyampe juga ke telinga Zulaikha. Entah ada yang memforward WA-nya, entah ada yang mengcapture, bu laporan ayat kia obrolan di WA sosialita Mesir gitu. Oke, kalau mereka belum tahu, undang mereka semua. Dan saat diundang, Yusufnya disuruh melayani. Gitu. Akhirnya mereka, ini tes ketampanan dalam Quran. Bapak yang terang disebut kasep atau ente? Seperti ini.
lewat di depan ibu-ibu, kira-kira di balai doku balai doku peso atau ibu-ibu. Kalau mereka kan begini, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Keluarlah Yusuf kepada mereka. Saat mereka melihat Yusuf, mereka kagum dengan keelokan rupanya. Mereka melukai dirinya. Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Namun orang mah astagfirullahaladzim, inilah gambaran. Bukan melukai tangannya, melemparkan pisaunya. Nah, ternyata jadi kadieunya. Gelar perkara kemudian ditanya oleh raja dan akhirnya bebas, bersih namanya. Kata mereka, oh Tuan Raja, kami mengaku bersalah dan Yusuf itu yang benar. Jadi ya, ala kulli hal. Wa innahu laminas shadiqin, Yusuf termasuk yang benar. Setelah itu Yusuf dipanggil ke istana, namanya sudah bersih, baru beliau mau menerima tawaran jabatannya. Jadikan diri oh ahlam. Ya. Ahlam itu pikiran. Ahlam itu mimpi. Ahlam itu semua yang diolah oleh akal. Akar katanya hilmun, halimun. Sanes halimun. Halim itu apa ya kalau bahasa kita? Allah punya nama Al-Halim. Dan manusia juga boleh diberi sifat halim. Karena Nabi siapa? Ismail alaihissalam itu disebut oleh Allah sebagai Gulam Halim. Gulam Halim. Surat As-Saffat surat ke-berapa? As-Saffat ayat 101. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Maka kami memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, menjawab doanya minta anak yang saleh, kami berikan anak yang halim. Diterjemahkan sabar. Padahal sabar juga bahasa Arab. Apa bedanya halim dengan sobur? Halim dengan sabar. Bapak Ibu, halim itu kaitannya lebih ke itu bahasa orang nanya, punya emotional threshold yang tinggi. Ambang batas emosi yang tinggi. Tidak senggol bacok lah. Kalau senggol bacok tidak halim. Kalau kesindir sedikit marah itu tidak halim. Kalau halim itu lama marahnya, ya, lama emosinya, sampai orang akan berpikir dia tuh bisa marah nggak sih? Bisa. Tapi marahnya itu lama. Dan Allah punya nama Al-Halim. Karena Allah kalau murkanya itu nggak seperti manusia. Makanya kadang Allah nggak marah gitu dengan perilakunya Benyamin Netanyahu. Kita saja sudah ayo diteke kurang. Pun bisa itu oke. Allah nggak marah gitu dengan kelakuannya Firaun. Dari Firaun yang suka menyembelih bayi sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah, itu bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun. Nabi Musa di istana sampai dewasa. Nabi Musa kemudian pergi dari istana selama 10 tahun ya ke mana? Madian. Melarikan diri selama 10 tahun bekerja karena kontrak kerjanya dalam PKWT teknya 8 sampai 10 tahun. Balik lagi Nabi Musa berdakwah dan itu lama. Jadi menyembelih bayinya setiap 2 tahun sekali. Tapi ditenggelamkan oleh Allahnya nanti di akhir.
Hari orang kita kalau jadi Bani Israel sudah mangkal. Mungkin kita sudah mikir, ya Allah, apa engkau tidak melihat apa yang dilakukan Fir'aun? Paling begitu. Tapi sekali lagi Allah punya nama Al-Halim. Yang murkanya, yang marahnya itu berjeda. Nggak langsung marah, nggak langsung menyiksa, nggak langsung menghukum. Sampai batas waktunya sudah habis. Kata bangsa Arab, ada pepatah kata orang Arab, ittaqu ghadabal halim. Waspadalah marahnya orang yang halim. Waspadalah marahnya orang yang nggak gampang marah. Karena kalau sudah marah, ini orang teh sigano apa ya terjemahan bahasa Indonesia yang enak untuk halim? Kalem, tidak emosian, tenang, gitu. Menyerap semuanya, mencerna semuanya, tidak reaksioner, tidak reaktif, itu halim, makna halim. Dan Ismail itu sifatnya halim. Nabi Ismail, kita lihat reaksinya di ayat ke-102. Ini punten, kita ingin perdalam makna halim supaya kita paham kenapa Allah menyebut am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Di surat At-Tur Allah menggunakan kalimat am ta'muruhum ahlamuhum. Apa tandanya kalau Ismail itu hulam halim, yang kalem, yang tidak reaktif, yang tenang, yang ya bisa disebut sabar tapi mungkin lebih dalam maknanya dari sabar. Saat Ibrahim datang di ayat 102, nah Bapak mimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Jawabannya halim. Pak, kerjakan apapun yang diperintahkan, insya Allah saya akan sabar. Itu kan halim. Halim di posisi ekstrim. Karena yang dihadapi oleh Ismail nyawa. Nah, Bapak teh mimpi maihan kumaha cik Bapak mah itu tidak halim. Kalau halim tenang, terus menyerap dulu, diolah dulu, dicerna dulu. Kira-kira ini mimpi Bapak teh mimpi asli. Bapak saya teh seorang, lamun di AI mah itu teh bukan yang flash begitu, yang pro begitu, dicerna panjang begitunya. Bapak saya teh seorang nabi. Bapak saya dikenal sebagai bapak yang penyayang. Bapak saya ini tunduk ke Allah. Bapak saya ini pasti nggak mungkin bakal tega membunuh anaknya sendiri. Kalau mimpi seperti itu apalagi berulang-ulang pasti disuruh. Kalau disuruh oleh Allah, saya juga hamba Allah. Berarti saya harus nurut. Yang nggak keren ya Pak, lamun dipiwarang nasi gak gitu mah, insya Allah saya sabar. Jadi halim ini sosok yang harusnya disebut halim karena mereka menyerap informasi, mereka mengolahnya dan tidak reaksioner, gitu. Sampai akhirnya keluar sikap yang namanya juga halim, sikapnya tidak tergesa-gesa, tepat. Gitu. Nah, mudah-mudahan dari sini kita mengenal nama halim. Lalu apa hubungannya dengan surat At-Tur? Di surat At-Tur Allah menyindir orang-orang musyrik Mekah dengan ayat am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Hei orang-orang Mekah, kalian mengklaim sebagai ahlul ahlam, orang yang punya pikiran, orang yang punya logika, orang yang tenang dalam mengambil keputusan, orang yang tidak reaksioner. Apakah seperti itu hasil dari otak kalian, hasil dari pikiran kalian menyebut Muhammad sebagai dukun, orang gila dan penyair? Ini sarkas tingkat tinggi. Kalau bahasa kita begini, ada orang yang melakukan tindakan bodoh, kemudian kita bilang, mantap, jenius. Kamu memang jenius luar biasa. Kamu memang pintar luar biasa. Itu
sarkas luar biasa gitu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza? Kalian mengklaim kalian sebagai zawil ahlam, orang yang berpikir dengan tenang, orang yang tidak reaksioner, orang yang tidak tergesa-gesa. Sekarang kalian menganggap Muhammad sebagai dukun, itu hasil olah pikir kalian. Sekarang kalian menuduh Muhammad sebagai orang gila, itu hasil proses berpikir kalian. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza? Kalian menganggap Muhammad sebagai penyair dan Al-Qur'an ini syair. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza? Itu hasil proses berpikir panjang, teh. Jenius. Pintar kalian, jenius sekali. Ini sindiran yang dari Allah Subhanahu wa taala menyentil mereka dengan keras. Padahal punten, mereka sendiri banyak melakukan hal-hal yang di luar nalar dan di luar logika dalam konsep ketuhanan. Misalnya dalam konsep ketuhanan, kalau mereka pakai logika, kalau mereka berpikir dengan tenang, ya, harusnya mereka sampai kepada kesimpulan mustahil kita harus menyembah sesuatu yang kita buat dengan tangan kita sendiri. Namanya berhala dibuat sama tangan mereka, produk mereka sendiri, diagungkan oleh mereka sendiri, dan ya, yang menyembahnya justru menjaga yang disembahnya. Harusnya yang dibuat itu melayani yang membuat. Produk itu harusnya memudahkan hidup yang membuat produknya. Manusia bikin mobil, harusnya mobil itu yang menjadi budaknya, jangan diperbudak oleh mobil, kan begitu. Manusia bikin teknologi, harusnya teknologi itu yang memudahkan hidup manusia, bukan manusianya yang diperbudak teknologi. Manusia membuat handphone, harusnya manusia yang mengendalikan handphone, bukan diperbudak oleh handphone. Konsep berhala masa lalu, produk manusia, tapi memperbudak manusia, itu namanya berhala. Dibuat manusia, tapi memperbudak manusia, itu berhala. Jadi berhala zaman sekarang mungkin bentuknya bukan patung, mungkin bentuknya bukan kayu, mungkin bentuknya bukan besi, dan seterusnya. Bentuknya bisa teknologi, bentuknya bisa AI, bentuknya bisa gadget, bentuknya bisa apapun. Bentuknya bisa punten jabatan, karena jabatan itu dibuat-buat oleh manusia. Si fulan posisinya ini dibuat oleh ini, yang membuat strukturnya itu manusia. Allah membuat hierarki juga, namanya keluarga. Nah, kalau itu nggak bisa putus. Bapak tetaplah bapak, anak tetaplah anak, gitu. Kakek tetaplah kakek, cucu tetap cucu. Itu hierarki yang institusi kekhilafahan pertama di muka bumi. Saat Allah menurunkan Nabi Adam sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam turun ke bumi, beliau ditugaskan sebagai khalifah. Siapa yang ada di muka bumi saat itu? Cuman Adam dan Hawa. Nyata. Khalifah pertama adalah suami dan istri. Jadi skenarionya bukan Nabi Adam turun ke bumi, kemudian 100 orang sudah siap menyambut. Adam. Hidup Adam sebagai pemimpin kami di dunia, hidup Hawa. Nah, jadi ternyata menjadi khalifah di muka bumi dimulai dari suami dan istri. Adapun negara, kerajaan, parlementer dan seterusnya itu dibuat oleh manusia. Ala kulli hal. Jadi konsep berhala adalah buatan manusia yang memperbudak manusia sendiri. Baik. Antakmuruhum ahlamuhum bihadza. Mereka sendiri itu tidak menggunakan akalnya, pikirannya dalam konsep ketuhanan. Bikin sendiri, diperbudak oleh buatan dan produknya sendiri. Atau mereka punten, mereka nggak mikir dengan dalam tindakan kriminal menghabisi anak perempuannya masing-masing.
karena dianggap anak perempuan itu sebagai beban. Anak perempuan itu nggak bisa nolong, gitu. Anak perempuan itu hanya jadi bikin malu keluarga. Ini kan ya otaknya nggak dipakai. Sementara mereka menyebut Tuhan itu punya anak dan anaknya perempuan. Ini klaimnya orang-orang musyrik. Jadi kalau buat Allah, mereka bilang Allah itu punya anak perempuan. Tapi buat mereka, kami nggak mau anak perempuan, kami pengennya anak laki-laki. Kalau kami dikasih anak perempuan, kalau kami dapat anak perempuan, kami kubur hidup-hidup. Namanya pinter kodek. Namanya pinter kodek. Jadi surat Al-Isra ayat 40. Surat Al-Isra ini surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima. Apakah patut Allah memilihkan bagimu anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak perempuan di antara para malaikat? Jadi tidak fair. Yang Allah mah anak perempuan, buat kita mah anak laki-laki. Malaikat itu anak perempuannya Allah, itu kata mereka. Jadi mengklaim sebagai smart people, tapi tidak cukup smart kalau itu berkaitan dengan diri mereka sendiri, dengan konsep tatanan masyarakatnya, dengan konsep akidah ketuhanan dan seterusnya. Baik, kita balik lagi ke surat At-Tur. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada. Apakah pikiran mereka yang memerintahkan mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini sebagai dukun, perenggila dan penyair, atau amhum qaumun taghun, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Tagha itu kalau air melimpah dan luber dari wadah. Tagha itu mentalitas orang-orang yang nggak mau tunduk kepada sebuah otoritas. Tagha itu pokoknya saya pengendali diri saya sendiri, tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Ini mentalitas tughyan, mentalitas yang tidak menerima ada otoritas di atasnya. Saya adalah pemimpin bagi diri saya sendiri dan saya tidak menerima ada pemimpin atas diri saya, baik itu manusia ataupun Tuhan. Saya mengakui Tuhan itu ada, tapi saya tidak mengakui otoritas Tuhan terhadap saya. Itu kalau dalam syahadat mereka mengakui Allah sebagai Rabbun, tapi mereka tidak mengakui Allah sebagai Ilahun. Hingga kalau ditanya, siapa yang ngasih rizkinya? Allah. Siapa yang menurunkan hujannya? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Sok atuh nurut ke Allah? Enggak mau. Wah saya weh. Ini mentalitas tohok, mentalitas tughyan. Jadi yang tadi kita sampaikan di awal, mereka tidak peduli dengan kebenaran. Yang mereka pedulikan adalah kekuasaan, pengaruh, dominasi. Mereka bahasa kita istilahnya influencer syndrome. Sindrom sebagai influencer, nggak peduli benar dan salah, yang penting saya tetap jadi seorang influencer. Yang penting semua orang terpengaruh oleh saya. Urusan saya benar atau urusan salah nggak penting. Yang penting orang masih dengar saya, engagementnya dengan saya masih tetap tinggi. Gitu. Urusan saya nuduh Muhammad sebagai dukun, benar atau enggak peduli. Yang penting orang banyak memposting, mengkomen. Yang penting orang banyak memposting ulang, meng-share, men-subscribe. Yang penting semua orang itu engagementnya tinggi dengan saya. Urusan saya benar atau enggak kembang ke dia. Itu namanya tughyan. Mentalitas tughyan adalah mentalitas cari perhatian. Mentalitas ingin pengendalian
tanpa peduli dengan kebenaran. Tanpa peduli dengan kebenaran. Baik. Sebentar. Kayaknya ini sudah kita sampaikan ya. Ini akar masalahnya. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Al-Qur'an mendiagnosa. Istilahnya mendiagnosanya. Al-Qur'an mencoba mendiagnosa penyakit mental orang-orang musyrik Mekah yang menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu mereka nggak mau masuk Islam? Ya, akar masalahnya dua. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Ada cacat logika di kepala mereka. Klaimnya terlalu berlebihan sebagai ahlul ahlami wan nuha, smart people tapi tidak smart menjadi people. Atau yang kedua, sebenarnya mereka tahu mereka salah, tapi masalahnya di sini. Mentalitas sebagai qaumun taghun, mentalitas pemberontak, mentalitas yang tidak mengakui otoritas yang benar. Ya, kalau otoritas yang salah, Nabi juga mewanti-wanti, jangan taat kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Tidak boleh tunduk kepada otoritas yang tidak tunduk kepada Allah dan Rasul. Suami nyuruh ibu untuk buka baju dan buka kerudung, ikuti jangan. Gila, Rasulullah. Di mana Pak Ustaz itu yang posisinya? Begitu. Allah memberi diagnosa yang sangat presisi, sangat akurat. Mereka memiliki gangguan mental. Ini penyakit mental. Jadi am ta'muruhum ahlamuhum bihadza itu di sini rasionalnya. Amhum qaumun taghun itu masalah spiritualnya. Satu masalah otak, dua masalah hati. Mereka kurang cerdas atau mereka sebetulnya bukan kurang cerdas, cuma kurang sehat mentalnya. Masalah ini atau masalah ini? Penolakan bukan dari keraguan intelektual. Kita pernah sampaikan bedanya syakun dengan roibun ya. Walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia syakun itu ragu dan roibun juga ragu. Dalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, roibun artinya ragu, syakun juga artinya ragu. Tapi dalam bahasa Al-Quran biasanya syakun itu digunakan untuk keraguan yang sifatnya intelektual. Saya ragu karena data Anda ini kurang valid, itu boleh. Tapi kalau masih ragu padahal sudah dikasih data yang valid, itu bukan syakun lagi, itu namanya roibun. Skeptis lah bahasa kita. Pokoknya mata percaya, tapi ini buktinya benar, anger terpercaya, masih kena ragu ke dirinya. Itu namanya roibun. Jadi Al-Quran ini bukan la syakka fihi lagi, tapi sudah la raiba fihi. Kalau di sini ya la syakka itu masih dibolehkan gitu, orang itu syak. Oke, saya teh batal wudu tentunya, itu syak. Ragunya di sini. Itu tentunya, tapi masih nggak terus itu tentunya. Saya teh tawaf teh tilu atau opat, itu rakaat ka tilu, rakaat ka opat. Itu ragu yang dibolehkan, namanya ragu syak. Tapi kalau ragu raib, sudah kedengaran bunyinya, sudah kecium baunya, ya gitu saya teh itu, Allahu Akbar, bau sih tapi dah itu bukan syakun lagi, sudah masuk ke wilayah raibun. Penolakan orang-orang musyrik Mekah bukan berasal dari keraguan intelektual, tapi dari kesombongan, dari keinginan tidak ingin diatur, tidak ingin tunduk kepada Allah atau kepada siapapun meskipun itu utusan Allah. Nggak ingin dibatasi hawa nafsunya. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Yang ini atau yang ini? Ini menyebabkan dhalin, ini menyebabkan maghdubi alaihim. Kalau kurang akal, orang nggak punya ilmu, tersesat di jalan. Kalau ini, mungkin ininya cerdas,
smart people, tahu kebenaran, tapi masalahnya hatinya yang tidak mau menundukkan diri kepada kebenaran. Apa? No benar teh suamina. Gengsi atau kalau saya mengakui saya yang salah misalnya. Atau sebaliknya. Apa? No benar teh istri saya. Tapi banyak suami mengakui kesalahan di depan istri. Itu namanya kaumun togun. Kaumun togun itu tidak mau. Apa? Iya teh beureum keneh. Misalnya kalau di Lampung. Tapi tetap diterobos dan diingatkan. Kamu nerobos. Rumah saya weh. Itu namanya kaumun togun. Jadi mentalitasnya adalah mentalitas pemberontak. Kita lanjut. Am yaquluna taqawwala, ayat ke-33. Kurang jelas ini ya. Oke. Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Ataukah mereka berkata, taqawwalah, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-rekanya. Taqawwala itu dari kata qala yaqulu ditambah ta ditambah waw. Jadi taqawwala. Taqawwala itu ngomong dibuat-buat. Tidak natural. Enggak asli. Kenapa mereka nuduh Rasulullah taqawwala? Karena mereka tahu pola bahasa yang biasa dipakai Nabi. Mereka tahu Nabi kalau ngomong tuh gaya bahasanya gimana. Tapi saat menyampaikan Al-Quran jadi beda. Gayanya jadi beda, nadanya jadi beda, pilihan katanya jadi beda. Yang biasanya bahasanya itu humble karena sesama manusia. Tapi saat menyampaikan Al-Quran, ini kok bahasanya seperti bahasa dengan otoritas yang sangat tinggi. Apa ilustrasinya ya? Dia teman saya biasa. Tapi pas lagi menyampaikan sesuatu, si ganu textbook luar biasa begitu. Asal jika si pulan biasanya ngomongnya itu tinggi, bro, sorry-nya, saya mah cuman menyampaikan dari atasan, ieu mah suratna ge da siga kieu ti dituna. Aslinya saya kan ente tahu saya seperti apa, ngomongan saya seperti apa, bahasa sehari-hari, tapi ieu mah ada surat dari atasan, bahasanya begini. Mereka tahu itu. Cuman bedanya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik Al-Quran ataupun hadis, dua-duanya keluar dari lisan yang sama. Kalau kita hari ini bisa membedakan, ini mah hadis Rasul, gitu ya. Ada di kitab hadisnya, ini mah ada di Al-Quranul Karim. Terpisah kalau sekarang, gampang membedakan, ya hadis, ya Quran, ini hadis, ini Quran. Tapi buat orang yang hidup sezaman dengan Rasul, sebelum Al-Quran itu dibukukan, baik Al-Quran ataupun hadis, dua-duanya keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis mereka kenal, oh ini gaya bahasa Muhammad, oh ini pola ceramahnya Rasulullah, pilihan diksinya Nabi seperti ini kita kenal. Tapi ketika bicara Quran, inilah yang membuat mereka mengatakan taqawwalahu. Ini Muhammad ngomongnya kok dibuat-buat. Seperti orang yang kalau ngomong berusaha ujungnya berirama, tapi jadi aneh. Tapi saat Rasulullah bicara Quran, itu justru lebih indah dari biasanya. Mereka gak kenal dengan gaya bicara Rasulullah sehari-harinya. Dan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Biasanya kan kalau natural lebih enaknya natural begitu. Tapi lamun dibuat-buat jadi saya enakeun kieu, dimaksakeun pisan ngomong teh begitu.
Ini nggak biasanya, tapi mereka menemukan keindahan dalam klaim mereka di reka-rekanya tadi. Am yaquluna taqawwala. Punten, taqawwala itu konotasinya negatif. Konotasinya tidak positif, konotasinya negatif. Mirip seperti tadi. Dukun, konotasinya negatif. Syair, konotasinya negatif. Majnun, konotasinya negatif. Mereka ingin menjelek-jelekan Rasul dalam keindahannya dengan label yang negatif. Am yaquluna taqawwala, Muhammad cuma mereka-reka. Memaksakan diri membuat-buat. Al-Quran itu dibuat-buat oleh Muhammad. Kata Allah, bal la yu'minun. Nah, sebetulnya mereka tidak beriman. Punten. Allah tidak menyebut tidak beriman kepada apa. Objeknya itu nggak disebut. Sampai sebagian ulama tafsir mengatakan mereka sendiri tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya dengan omongan mereka sendiri. Jadi ada afiliator, ada penjual gitu. Ngomong nama hebat luar biasa. Wah, yang jauh silahkan mendekat, yang dekat silahkan merapat. Saya sedang jualan obat, ini obatnya manjur dan seterusnya. Ngomongnya hebat luar biasa, tapi dia nggak yakin. Ya, gitu obat saya. Bala yu'minun, kata Allah. Mereka bayya'ul kalam, penjual omongan, gitu. Jual ciduh. Jual ciduh nyebut Muhammad itu kahin, jual Muhammad nyebut Muhammad itu majnun. Bala yu'minun, tapi mereka sendiri nggak yakin. Yang itu dukun, saya kira yakin kalau dia dukun teh. Tapi dah kumaha deui, nggak peduli dengan benar atau tidak. Yang penting engagement tetap tinggi. Yang penting trending topik. Yang penting semua orang itu membicarakan Muhammad dukun, Muhammad ugelo. Yang penting itu. Ini makna yang pertama, bala yu'minun. Mereka tidak beriman, mereka tidak yakin dengan omongan mereka sendiri. Makna yang kedua, bala yu'minun. Ya. Bala yu'minuna bil Qur'an, bala yu'minuna billah, bala yu'minuna bir Rasul, bala yu'minuna bil akhirah. Ya, mereka memang enggak beriman. Mereka memang enggak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Dan akhirnya di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tantangan terbuka dari sejak ayat ini turun sampai hari kiamat. Tantangannya diulang-ulang dalam beberapa ayat Al-Quran, baik ayat Al-Quran yang turun di Mekah ataupun ayat Al-Quran yang turun di Madinah, berkali-kali. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang menantang manusia dan jin untuk membuktikan ketidakasliannya. Silahkan buktikan, silahkan adu argumen, kita silahkan tarung gagasan. Agama yang memotivasi supaya pakai akal, tapi harus jujur. Agama yang membuka arena, ya, menyiapkan lapangan, menyiapkan stadion untuk mengkritisi sedalam-dalamnya tentang Islam. Minimal baca heula we. Jangan sampai mengkritisi. Jadi ada orang yang ingin mengkritisi tentang orkestra misalnya, tapi teu ngadangu. Ada orang yang mengkritisi satu buku tapi buta huruf. Ada orang yang ingin mengkritisi Islam tapi nggak pernah mendengarkan tentang Islam. Baca dulu, sok baca heula, dengarkan dulu, setelah itu sampaikan kritiknya.
Kata Allah, falyatu bihaditsin mislihi. Maka hendaklah mereka mendatangkan perkataan hadis. Ini perkataan sesuatu yang baru. Mislihi, yang semisal dengan Al-Quran. Di surat yang lain tantangannya bukan semisal atau ayat saja. Di surat yang lain 1 surat saja. Di surat yang lain 10 ayat saja. Bahkan di surat Al-Baqarah itu sampai kalimatnya tegas. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian masih ragu, wa in kuntum fi raibin, lihat pilihannya bukan fi syakin. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian masih tetap ragu, bukan ragu intelektual tapi ragu spiritual, bukan ragu di kepala tapi ragu di hati, masih tetap ragu dengan Al-Quran, dengan yang kami wahyukan kepada hamba kami, maka faktu bisuratin, jangan satu Al-Quran, 1 surat saja. Kalau tadi kan anta murhum falyatu bihaditsin mislihi, yang semisal dengan Quran 30 juz datangkan. Kalau ini enggak usah. Bisuratin, 1 surat kowe. Yang selevel dengan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan cuma keindahan linguistiknya, keindahan berbahasanya, tapi juga kedalaman maknanya dan kemampuan mentransform, mengubah manusianya. Punten. Semua perubahan yang terjadi di dunia hari ini, muasalnya itu dari wahyu yang turun ke Nabi Muhammad SAW. Buku mana di muka bumi ini yang bisa membawa perubahan masif, bertahan, bahkan terus membesar, gitu. Yang tadinya membenci jadi cinta, yang tadinya kosong, hampa jadi penuh, yang tadinya emosi, yang tadinya jelek jadi lebih baik lagi, dan sifatnya masif, terstruktur, sistematis, dan masif. Itu Al-Quran. Ada memang buku-buku motivator misalnya begitu ya, bisa lah. Tapi sebesar apa sih dampaknya buku karya manusia untuk mengubah dunia? 1-2 orang, nanti ada motivator lain bikin buku yang teorinya beda dengan yang itu, berubah dari kajian tentang parenting misalnya. Mengubah banyak orang tua dari yang tadinya orang tua gaya POC jadi orang tua gaya Jepang misalnya, contohnya. Tapi seberapa besar dampak dan pengaruhnya? Dan bandingkan dengan Al-Quran. Umar bin Khattab yang tadinya musuh bebuyutan, hanya dengan beberapa ayat dalam Al-Quran itu sudah berubah jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya membaca Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Berapa banyak syair yang sudah beredar di bangsa Arab, dan berapa besar dampak dan perubahannya terhadap masyarakat. Apa yang membuat beda Rasulullah di 0 sampai 40 dengan 40 sampai 23? Bukankah Nabi selama 40 tahun itu tinggal di Mekah? Adakah perubahan yang dibawa oleh Nabi selama 40 tahun di Mekah? Dan sebesar apa dampaknya selama 40 tahun tinggal di Mekah? Nolong sih Nabi sedikit-sedikit, tapi efeknya itu enggak membuat gelombang besar. 40 tahun tinggal di Mekahnya gitu wae, Mekah teh. Gitu wae, Madinah oke, gitu wae Jazirah Arab. Padahal 40 tahun. Tapi 23 tahun terakhir usia Nabi, perubahannya bukan cuma Mekah, bukannya Madinah, tapi satu jazirah, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Itu namanya taqwalah. Maksakeun kudu berirama. Bukan cuma Mekah, bukan cuma Madinah, bahkan satu jazirah Arab sampai ke Indonesia,
bahkan mungkin sampai akhir zaman nanti. Hanya 23 tahun. Apa yang membedakan 040 dengan 4023? Cuman satu. 040 Al-Quran belum turun. 4023 Rasulullah di backup dengan Al-Quranul Karim. Jadi kata Allah, kalau masih ragu, bikin tandingannya yang seperti Quran. Tong seur-seur teh, saya surat. Satu surat yang dampaknya sama seperti Quran. Dan kalau nggak bisa sendirian, kumpulkan sedang ngaropi sekalian. Panggil, di broadcast. Perudak tadi bantuan. Nah, ini ada proyek bikin tandingan Quran. Sok panggil. Panggil jin, panggil manusia, umumkan di mana-mana. Kalau perlu ada insentifnya dari IMF sekalian. Dibiayaan sekalian. Kita proyek untuk membuat tandingan Al-Quran. Waktu wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tapi kata Allah, mal bisa. Gak akan mungkin bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau enggak bisa melakukannya dan tidak mungkin akan bisa melakukannya. Lam walan. Lam ke masa lalu sampai sekarang. Lan selama-lamanya sampai masa depan. Tantangannya masih terbuka sampai akhir zaman untuk membuat tandingan Al-Quran. Jadi balik lagi di surat At-Tur. Apa tadi? Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu sadiqin. In kanu sadiqin, kalau mereka shadiq, kalau mereka jujur. Jadi ternyata permasalahannya adalah tidak jujur. Hingga kata Nabi, hati-hati dengan tidak jujur. Kita sedikit bahas tentang masalah jujur. Bapak Ibu, surat At-Tur, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran ke orang-orang musyrik Mekah yang tidak mau jujur. Sebentar. Ya. Secara bahasa, shadaqah yasduqu itu sesuatu yang keras dan gak gampang dipatahkan. Jadi orang jujur, orang yang mustahil bisa sulit untuk bisa dipatahkan, nggak bisa dibenturkan. Jadi kalau ada kayu, gitu ya, kalau ada kayu atau ranting yang tengah-tengahnya itu nggak gampang patah, kata orang Arab namanya rumhun sadqun, tongkat yang keras. Jadi begitu kente nggak patah-patah. Sidkun itu dari sesuatu yang sangat keras dan nggak bisa dipatahkan. Hamlatun shadiqah. Hamlatun shadiqah itu kalau ada rombongan yang mereka serius ingin menyerang, bukan cuma ngegos. Kita mah tidak shadiq. Tapi yang maju betul-betul ingin menyerang namanya hamlatun shadiqah. Jadi sidkun itu sesuatu yang tidak bisa dilenturkan, sesuatu yang nggak bisa dibending, sesuatu yang nggak bisa dihancurkan, sesuatu yang nggak cuma ngegos hungkul, sesuatu yang nggak main-main, serius, benar dan seterusnya. Baik. Karena Allah menyebut in kanu shadiqin, kalau mereka jujur. Ada hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabanan? Mungkinkah mukmin itu penakut? Kata Nabi, mungkin. Ayakunul mu'minu bakhilan? Mungkinkah mukmin itu rada kuat megang duit? Kopet koret mereka hese? Bakhil? Kata Nabi, mungkin. Ini hadis awalnya, setiap mukmin itu dicetak oleh Allah
ada karakter negatifnya. Jadi kita bukan manusia yang sempurna, walaupun sudah beriman, tapi tetap ada kekurangannya. Tapi kekurangan seperti apa yang masih ditolerir di dalam Islam? Mukmin tapi penakut, mungkin. Mukmin tapi bakhil, ada. Ayakunul mu'minu kadzaban, kata Nabi lah. Kalau dusta, enggak mungkin. Sifat Nabi yang wajib, ini jujur. Ya. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim siddiq nabi. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya, dan seterusnya. Beberapa hadis yang coba kita kumpulkan tentang keutamaan bersikap jujur, berkata jujur, berhati jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Jujur membimbing kepada kebaikan dan kebaikan membimbing kepada surga. Apa yang menyebabkan orang musyrik Mekah mereka menuduh Rasulullah sebagai kahin, majnun, syair, aqwal? Jawabannya karena mereka tidak mau jujur. Mereka tidak mau transparan, mereka tidak akuntabel, mereka enggak mau apa adanya. Mereka tidak mau mengakui kebenaran. Inna sidqa tuma'ninatun wal kadhibu raibatun. Jujur itu menenangkan, dusta itu menggelisahkan, bikin gelisah. Lampang we. Olah aya pengawas. Apa yang harus ditakuti? Terhindar dari kemunafikan, hadisnya masyhur. Terhindar dari kebencian Rasul. Maka nahunaka khuluqun abghadhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhib. Tidak ada akhlak yang paling dimurkai dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dusta, melebihi kebohongan. Kenapa ada orang yang tidak jujur? Ya, ini analisa saja kalau ini ya. Penyebab orang tidak mau jujur. Satu, takut tertimpa masalah. Takut tertimpa masalah. Jadi kalau terlalu sering ditakut-takuti juga bisa ngomongnya tidak jujur. Anak misalnya konon katanya, kata para ahlinya, kalau anak terlalu terintimidasi oleh orang tuanya, cenderung bakal ngomong gitu ya, dusta akhirnya. Karena takut tertimpa masalah itu salah satu penyebab terbesar orang nggak ngomong jujur. Taharrawu sidqa wa in ra'aitum anna fihi halakah. Ini makna apa? Bahasa kita vice versa, mafhumul mukhalafahnya. Usahakan untuk jujur meskipun kalian melihat pada kejujuran ada kehancuran. Penyebab pertama tidak jujur karena menganggap kalau saya jujur hancur. Kata Nabi, fa inna fihi najah. Justru dalam kejujuran ada keselamatan. Yang kedua, mencari keuntungan pribadi. Jelas. Ngapain bohong kalau rugi? Mending jujur untung. Tapi lamun jujur jujur rugi, bohong untung, pilih mana? Pilih jujur tapi pembeli tidak jadi ngambil. Kang seberang ya, ya mah 20.000. Ah geningan murah, nya murah. Cacat barangna. Oh hari ieu sabaraha? Ya mah asli 2 juta. Pilih mana? Jujur tapi mahal, ya itulah. Atau yang ketiga, mencelakakan orang lain. Ini yang lebih berbahaya. Gitu. Lempar batu sembunyi tangan, ingin mencelakakan orang lain. Ada jujur dalam niat, sidqun niyah, jujur dalam niat.
apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia rencanakan, sesuai dengan apa yang ada dalam perasaan, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dan kata Nabi, sidqun niyah ini yang menjadi sebab utama Allah memberikan seseorang apa yang dia inginkan, baik pahalanya ataupun kenyataannya. Di dunia ini milik 4 golongan saja, kata Nabi. Ada hamba yang dikasih harta dan ilmu, kemudian harta dan ilmunya dipakai dalam kebenaran, dipakai untuk silaturahmi, menunaikan hak Allah. Ini orang yang paling mulia. Dan ini paling nomor 3 intinya ya. Seorang hamba dikaruniai harta namun tidak diberi ilmu, lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan, tidak menyambung silaturahim, dosanya. Dan nomor 2, niatnya tulus, ya Allah, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Kalau jujur, pahalanya sama seperti si fulan. Ada sahabat, saya lupa namanya, masuk Islam, ditugaskan di bagian belakang, jaga gawang, kemudian menang perang, dibagi ghanimah. Sahabat ini, ya Rasulullah, apa ini? Ini bagianmu, ghanimah, karena kamu ikut perang. Ya Rasulullah, saya perang bukan untuk dapat ghanimah. Saya perang itu, saya ingin mati syahid. Ada panah masuk ke leher kanan saya dan keluar dari leher kiri saya. Kata Nabi, intasduqillaha yasdukka. Kalau engkau jujur, serius ngomongnya seperti ini, Allah kasih. Singkat cerita, ada perang lagi. Selesai perang, Rasulullah kumpulkan jenazah. Kemudian sahabat laporan, ya Rasulullah, ada yang meninggal, lehernya ketembus dari sini, keluar dari sini. Kata Nabi, huwa? Apakah huwa dia? Huwa? Apakah dia yang kemarin ngomong seperti itu, dia yang sekarang terbunuh? Huwa? Kata para sahabat, huwa ya Rasulullah. Huwa. Simple bahasa Arab yang conversation gampang. Huwa. Dia yang terbunuh sekarang adalah dia yang kemarin ngomong seperti itu. Huwa. Huwa humahum ya Rasulullah. Ya humahunna. Antum. Nanti antum. Anak-anak. Huwa ya Rasulullah. Kata Nabi, sadaqallaha fasadaqahullahu. Dia sudah jujur kepada Allah dalam niatnya, maka Allah pun merealisasikan cita-citanya. Sidqun niyah. Jujur dalam niatnya. Yang kedua, sidqul qaul. Jujur dalam bertutur, jujur dalam menafsirkan Quran, jujur dalam beristidlal. Punten, ini penting untuk saya dan penting untuk kita semua. Bapak Ibu, Islam itu mengatur manusia yang berinteraksi, dua belah pihaknya diatur. Suami istri, ada dalil buat suami, ada dalil buat istri. Buat suami, muliakanlah istrinya, jangan persulit hidupnya. Laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang memuliakan pasangannya. Ma akramahunna illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Tidaklah seorang laki-laki memuliakan istrinya kecuali dia laki-laki mulia, dan menghinakan istrinya kecuali dia laki-laki hina. Itu dalil buat laki. Dalil buat perempuan, buat seorang istri, aktsaruhunna barokatan aisaruhunna maunatan. Wanita yang paling banyak memberikan berkah, mengundang barokah adalah wanita seorang istri yang meringankan beban suaminya. Jangan ditukar dalilnya. Jadi suami pakai dalil suami, istri pakai dalil istri. Ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Sidqul qaul itu kejujuran dalam beristidlal, kejujuran dalam memakai dalil. Jangan sampai ketukar dalilnya sehingga ada konflik of interest dan ada tendensi tertentu saat menyampaikan dalil.
Contoh, ini saya lupa pernah menyampaikan di sini atau tidak. Karena kalau tidak tepat, tidak jujur, tidak benar dalam beristidlal, nanti rancu dalam memahami. Pernah mendengar larangan menyambut orang sambil berdiri? Nah, ini penting untuk difahami supaya tidak rancu gitu. Karena pernah dibahas tidak ya di sini? Kedap. Oke. Ya. Pernah bahas ini? Ada hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Man ahabba an yatamassala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang orang lain berdiri mematung untuknya, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Kalau hadisnya cuma satu, kesimpulannya adalah tidak boleh menyambut orang sambil berdiri. Orang datangnya katanya salam, jawab salam. Tapi ternyata dalam prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga mencontohkan, bahkan memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri. Sekilas nampak kontradiksi, betul? Nabi memerintahkan kaum Ansor berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'adz saat tiba. Kata Nabi, "Qumu ila sayyidikum." Wahai orang Ansor, silahkan berdiri karena pemimpin kita Sa'ad bin Mu'adz datang. Rasulullah yang menyuruh sahabat untuk berdiri. Oke. Ka'ab bin Malik. Ingat cerita Ka'ab bin Malik yang desersi, gak ikut dalam perang Tabuk, kemudian diisolasi 50 hari. Setelah itu diterima taubatnya, datang ke masjid. Cuman satu yang berdiri menyambut, Thalhah bin Ubaidillah. Jadi pas Assalamualaikum, Waalaikumsalam, berdiri, silakan. Dan Rasulullah tidak menegur gitu. Rasulullah tidak melarang. Yang ketiga, Nabi kalau datang ke rumah Fatimah atau Fatimah datang ke rumah Nabi, itu biasa menyambut berdiri. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Bapak. Oh, bapak. Yang tadinya misalnya kita anaknya lagi nonton Bu, Korea misalnya teh. Bapak pulang, di pause lah, ada di Netflix misalnya teh begitu. Di pause, kemudian berdiri, kemudian ke pintu, buka pintunya, cium tangannya. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Fatimah. Nabi kalau Fatimah datang berdiri menyambut ke pintu, Fatimah kalau datang Rasulullahnya kalau Fatimah datang, Nabi berdiri menyambut ke pintu, dan juga sebaliknya. Jadi bagaimana menggabungkan antara praktek dan perintah Nabi dengan hadis Nabi yang ini? Oh, ternyata hadis ini untuk yang disambut, sementara praktek ini untuk yang menyambut. Jadi kalau menyambut, hormati. Nah, yang disambut jangan suka digitu-gituin. Akhirnya jadi klop gitu, proporsional. Jangan ditukar dalilnya. Jangan ditukar. Suami ke istri, suami, saya harus memuliakan istri saya harus ngasih lebih dari kebutuhannya. Kata istri, "Yos, Pak, mana repot." Enak kalau begitu. Suaminya nanya, sering kita ulang-ulang ini ya. "Mah, hari sabulan peryogi sabaraha?" Cekape 10 juta. Nih, 10 juta. Mana alit pisan. Gengsi atuh bapak masihan istringan 10 juta. Aduh. Bapak mah mampu ngasih 100 juta oke. Oh, sama. Ya, Pak. Tong repotkan udah cekap 10 juta oke. Harga diri bapak di mana? Di depan Allah. Di depan mama mertua. Di depan teman-teman, ngasih ke istrinya cuma 10 juta. Enggak. 100 juta, kudu saya.
Bapak, ya harus terkedah Bapak tahu seueur-seueur teh. 10 juta, 100 juta. Oh lah, itu dalilnya benar berarti. Itu dalilnya benar. Yang datang, dia bilang, yang nyambut berdiri. Jangan berdiri, duduk. Kata yang nyambut, enggak, kami pengen berdiri. Itu enak. Jadi setiap dalil di dalam Islam ditujukan untuk orang yang tepat. Punten. Ini pasangannya antara bakhil dan tamak. Bakhil dan tamak. Dua-duanya pasangan, sama seperti tadi begitu ya. Jangan sampai si tamak kopet pisan. Itu teh gara-gara kitanya yang tamak. Betul? Jangan-jangan dia mah tidak pelit. Cuman orang lah yang kebagian jadi nyebut si eta pelit. Gitu. Sebenarnya dia itu dermawan, ngasih kemana-mana. Orang lah kebagian jadi we nyebut nanti si eta mah kopet. Kopet kebagian saya anak. Jadi dalilnya buat ini jangan pelit, dalilnya buat ini jangan tamak. Jangan ketuker dalil. Jangan ketukar dalil. Imam dan makmum. Dalilnya imam harus memperhatikan kondisi makmum. Harus dan seterusnya lah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kenapa? Nah, dalil di Islam itu sih kontradiktif. Bukan kontradiktif. Islam itu mengatur dua belah pihak. Hingga masing-masing pihak itu punya dalilnya masing-masing. Kapan terjadi masalah? Kalau ketukar dalilnya. Kalau ketukar dalilnya. Baik. Naon tadi teh ngebahas naon? Sidqun niyah. Sidqun niyah. Insyaallah mungkin ya, jujur dalam menafsirkan Al-Qur'an, jujur dalam meriwayatkan hadis, ya. Jujur dalam beristidlal, jujur dalam memilih dalil. Jangan sampai ke orang lain dalilnya ini, ke diri sendiri dalilnya beda. Misal, ke diri sendiri mah pas lagi dalil infak teh, dalam berinfak itu kita harus proporsional. Lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama. Tidak berlebihan dan juga tidak pedit, tengah-tengah. Jang batur dalilna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wah, kalian tidak akan sampai kepada puncak kebaikan sampai Bapak Ibu menginfakkan apa yang Bapak Ibu paling cintai. Nah, itu pinter connect gitu. Itu dalilnya benar, hadisnya benar, ayatnya benar, tapi jujurlah dalam beristidlal. Jadi memang rada kompleks akhirnya begitunya. Karena ya, yang lebih berbahaya itu kalau seorang ustadz tidak jujur dalam berdalil, karena jamaahnya bakal eleh dalil. Paling berbahaya itu kalau tidak jujur dalam beristidlal. Ya, jujur dalam berdagang, bahkan dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin wa syuhada. At-tajir as-saduq, kata Nabi. Dalam satu meeting para direksi begitu mengundang seorang ustadz menghafal Quran. Ustaz, kami pengen hafal Quran 30 juz seperti Ustaz. Ini kejadian asli. Kata ustaznya yang menghafal Quran, antum kalian semua nggak usah jadi menghafal Quran kalau misalnya waktunya nggak cukup. Nanti ngafal yang 30 juz, omset turun, karyawan akhirnya banyak yang kepecat karena uangnya nggak cukup. Cukup jadi pedagang yang jujur, insya Allah setara dengan Nabi, siddiqin dan syuhada. Oh gitu, gitu. Jadi apa namanya? Ya, menghafal Al-Quran memang baik, bagus. 30 juz apalagi luar biasa. Tapi kalau akhirnya mengorbankan apa namanya, amal soleh yang lain, begitunya, saya jadi takut menyampaikan cerita ini bisi tasawur Pak Ustadz begitu naon tahap hati. Ini mah cerita asli itu seorang Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf saat beliau diundang begitu di meeting sebuah direksi, jawabannya begitu.
Kalau memang waktunya tidak cukup untuk menghafal 30 juz, yang penting jadi pedagang yang jujur, karena pedagang jujur dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Jujur dalam memberikan saksi, jujur dalam pendidikan. Ini kata Nabi, jika engkau memanggil anakmu untuk memberi namun tidak akan diberi, maka engkau sudah tidak jujur, engkau sudah berdusta. Ayo sholat, nanti kalau sholat diajak jajan. Selesai sholat, ayo jajan. Nyangke. Maka tadi sudah bilang, kan mama nggak bilang kapan jajannya. Mungkin tahun depan, 10 tahun lagi. Jujur dalam bercanda. Ini juga rada hese. Kata Nabi, aku menjamin di tengah surga, ana zaimun bi baitin fil jannah liman liman tarakal miraq. Wa in kana mizah, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Jujur dalam lapar. Hadis ini. Jadi ada anak-anak kecil, perempuan, setelah Nabi hijrah ke Madinah pertama kali, anak perempuan ini main di depan rumah Nabi, di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka nunggu gitu, Rasulullah keluar rumah. Pas Nabi keluar rumah, Nabi nanya, sudah makan atau belum? Sudah ya Rasulullah. Dan Nabi lihat wajah mereka karena sudah lama nunggu, ketinggali salat rina. Kelihatan laparnya. Kata Nabi, jangan kumpulkan lapar dan dusta. Pas tuang tak acan, atas, alhamdulillah atas, kurubuk. Kan orang mah menjaga harga diri, menjaga supaya tidak membebani tuan rumah. Atas tuang, atas, alhamdulillah. Padahal mah pas tuang tak acan. Tuan rumah nanti hanya karena warga. Berarti tuan rumahnya yang tidak jujur. Alhamdulillah. Orang masuk rada nawar gatra ya. Ini padahal mah atuh ngenong di bumi. Ohnya atuh ngenong we. Apa sih? Dek kemana Bu? Pada ke Gede Bage. Oh, ayo atuh ngiring. Padahal mobilnya teh pinuh. Padahal ayo atuh ngiring. Mohon, ayo atuh ngiring. Ngiring atuh ngiring. Hanya kamu dengar pisan. Jujur dalam apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada jujur dalam beramal, jujur kepada Allah. Ya. Kapan boleh dusta? 3 hal yang boleh dusta. Saat mendamaikan perselisihan, saat perang, namanya juga perang. Ya. Jangan transparan apa adanya, polos. Pasti yang ditampilkan itu lebih sedikit dibanding yang disembunyikan. Cina parade militer, show of force gitu. Presiden kita diundang. Saya yakin kekuatannya lebih besar dari itu. Karena nggak mungkin menampilkan apa adanya dalam perang. Pasti lebih dari apa yang ditampilkan. Dan yang ketiga, saat membahagiakan pasangan. Papa, mama teh cantik nggak sih? Rasulullah memanggil istrinya Humairah karena putih dan kemerah-merahan. Ada juga yang putih. Iya, namanya hungkul, iya nama hidung dawe. Ya. Skincare-nya tidak merata. Karena terlalu jujur suaminya, "Hai zebra." Ya. Gimana masakannya? Enak. Masya Allah. Nggak ada yang kayak gini di hotel bintang 5. Ya, mal ayat sih kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau hadisnya pasangan saja. Kalau hadisnya pasangan. Kalau teman dibahagiakan, kalau tujuannya mendamaikan perselisihan. Mbak, Bu, si teteh itu teh capek sih ribut wae jeung ibu teh. Da ibu itu mah sok muji-muji wae teteh. Teteh itu mah sok muji-muji wae ibu. Jadi si
Jika nama hoyong penak, hoyong atau salah damai, padahal mantu. Kita bilang ke sana, Bu, itu si ibu itu, nah, tuh nggak bahas eta, karena situ. Dan muji-muji wae ibu, mainnya asli tak kereceli ucing. Benar, benar. Benar, iya mak. Saya dengar sendiri. Muji-muji ibu di belakang maknya, baru di depan masih kan jutek judes. Tapi di belakang mah masya Allah, muji-muji ibu wae. Gitu. Da katingali sih kan kos bosan capek gitu ribut wae. Padahal mah itu. Ngajak ketemu, cina ngopi di mana dirinya. Mudah-mudahan pas Pak Amprok untuk klarifikasi. Karena kalau klarifikasi kita yang jadi musuh bersama. Jadi dusta memang dosa besar. Tapi perdamaian sesama muslim itu lebih besar. Perdamaian sesama muslim itu lebih besar. Jadi si Fulan cenah ngomong gitunya, kalau kata-kata itu bisa merusak persaudaraan, lebih baik kita berbohong. Enggak, dia enggak bilang begitu. Karena kalau kita bilang iya si Fulan bilang begitu dan dia sakit hati, akhirnya rusak hubungannya, kita termasuk yang suka mengadu domba kalau begitu. Tapi kan kita jujur. Ya, jujur yang menyebabkan ribut sesama saudara, itu namanya adu domba ya. Iya ngomong jelek tentang si itu. Orang tadi sampaikan, Bu, apa tuh si ibu itu ngomong naon, ngomong kieu tentang ibu. Saya mah dengar bohong asli tak, saya ngadangu langsung. Itu namanya adu domba. Menyampaikan kepada seseorang tanpa filter sama sekali, tapi jadi merusak hubungan. Adu domba itu bukan sekedar orang yang memfitnah dan seterusnya. Yang jujur pun bisa jadi adu domba. Dan mendamaikan perang dan membahagiakan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Al-Quran. Ada video di YouTube. Profesor yang tadinya Katolik, kemudian ateis, kemudian masuk Islam. Profesor Amerika matematika, Jeffrey Lang. Pernah nonton itu gitu ya. Kata Jeffrey Lang, saya mendengarkan surat Al-Duha, tapi saya nangis. Ngerti? Betul. Enggak. Tapi saya seperti bayi yang nggak ngerti omongan ibu saya, tapi saat ibu saya ngomong, saya bisa tenang. Ya kan bayi belum bisa ngomong, tapi kalau ibunya datang, sudah. Itu walaupun anaknya belum bisa bicara, tapi tahu ini ibu saya. Ya, apakah ada efeknya? Ada efeknya. Ada efeknya. Apalagi kalau mendengarkan membaca ayat Al-Quran itu dengan nada yang indah. Itu efeknya luar biasa. Banyak simulasi, eksperimen sosial. Media sosial juga menyebar. Gitu. Orang lagi duduk di kafe, kemudian minta izin. Boleh saya tempelkan headset ke kuping Anda? Oh boleh. Apa ini? Tolong kasih nilai. Gimana pendapat Anda? Wah, saya seperti terbang ke atas nirwana. Saya seperti mendengarkan sesuatu yang orkestra yang sangat indah. Simfoni yang sangat harmonis dan seterusnya. Ada efeknya? Ada efeknya. Karena rahmat Allah itu turun. Jangankan saat membaca, bahkan saat kita menyimak saja. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Yang bisa jawab benar boleh pulang. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menyimak dan diam saja saat Al-Quran dibacakan itu sudah jadi sebab turunnya rahmat Allah. Bentuk rahmatnya macam-macam. Yang tadinya mungkin mikirin hutang jadi jadi tenang begitunya. Yang tadinya mungkin gelisah akhirnya jadi lebih kuat dan seterusnya.
Yang kedua, istri ke suami. Kalau kata Nabi 3 saja. 3 saja. Tanya ke suaminya masing-masing, jangan suami orang lain. Tanya ke suami masing-masing, tampilan seperti apa yang membuat senang. Karena kelemahan laki-laki nomor 1 itu di matanya. Kata Nabi, istri itu yang solehah adalah yang menyenangkan pandangan mata suami. Papa senang gak kalau aku pakai baju warna-warni pelangi, merah, kuning, hijau, biru? Oh, senang sekali. Kerjakan. Bisi ayah ya mah begitu. Bisi. Hiji. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau ada instruksi, selama tidak melanggar agama, instruksinya masih dalam koridor syar'i, kerjakan. Ibu lagi masak, mah pangadamelkeun kopi. Padahal masaknya buat suami, mana yang lebih urgen? Kopi mah sudah di request, masak mah belum, kopi dulu. Yang ketiga, kalau dititipin bisa menjaga. Nitipnya ya ATM. Beri ke mana Bapak? Beri ke Gaza. Freedom Flotilla. Menembus batas Gaza lewat lautan. Wih mau apa? Duka. Namun untuk wih ya artos. Dan suaminya tenang meninggalkan kartu ATM. Ayo isian tuh Pak. Ayah. Sabaraha. Ayalah 20 M. Makasih mas. 20 M. Dan suaminya tenang. Kenapa bisa tenang? Karena pinnya tidak dikasih tahu. Cukup 3 itu saja kata Nabi, memuliakan istri yang solehah, memuliakan suami. Matanya, egonya, dan kepercayaannya. 1 matanya, 2 egonya disuplai, begitunya dikasih makan egonya, dituruti selama tidak melanggar syar'i, dan yang ketiga bisa menjaga kepercayaan. Sisanya memangga, setelah itu tambahan-tambahan saja. Urusan kebutuhan biologis dan seterusnya cuma tambahan lah begitu. Intinya ada di 3 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bapak aman? Mangga silakan. Mungkin kalau pintar dalam akademik, apalagi zaman sekarang, ya, tidak mesti orang yang pintar dalam nuklir misalnya, profesor di bidang nuklir, profesor di bidang biologi, dia juga ngerti urusan agama. Jadi mungkin dia ilmuwan di bidangnya, tapi dia jahil di bidang agamanya. Itu satu. Jadi masalahnya cuma 2, jahil atau sombong. Tapi dia profesornya, profesor nama di bidang keilmuan, di bidang agama jahil atau tidak. Jangan-jangan sholat juga nggak tahu, rukun Islam juga nggak tahu, rukun iman juga nggak tahu, nggak pernah ngaji dari kecil. Dia profesor di bidang sosiologi, sains dan seterusnya, tapi sejatinya dalam bidang agama dia masih jahil. Tapi kalau dia ngerti agama, ahli kitab misalnya, profesor di bidang teologi, ngerti tentang Islam, tapi masih menolak Islam, itu pasti karena sombong. Jadi saya tidak bisa memvonis profesor tidak masuk Islam pasti sombong, belum tentu. Karena mungkin dia juga nggak ngerti agama, statusnya jahil dalam agama walaupun pakar dalam bidangnya masing-masing. Tapi kalau sudah baca Quran, sudah pernah berinteraksi dengan ulama, sudah pernah
mengenal argumentasi tentang ketuhanan dalam Islam masih menolak, baru itu namanya sombong. Wallahu a'lam bishawab. Bisa lebih kencang. Kebohongan. Masya Allah. Kita belajar ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keterbukaan komunikasi itu dibangun oleh Nabi. Hingga kalau ada orang mau maksiat sekalipun, ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, boleh jinah nggak? Pernah dengar cerita ini ya? Orang calo tak pisan jelema ciga gitu, begitunya. Seperti orang datang ke Polda, kemudian Pak Kapolda, izinkan saya merampok Bank BJB. Kan kurang lebih begitu. Ada lagi sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hukum saya. Kenapa? Saya sudah jinah ya Rasulullah. Pernah mendengar cerita? Jadi orang yang dirajam di zaman Rasul itu karena pengakuan. Dan suasana seperti itu terbangun karena nyaman mereka untuk menyampaikan walaupun mereka berbuat salah. Ini sebelum ke anak, kita sebagai orang tua juga, kita manusia pasti berbuat salah. Jadi jangan kemudian ada kesan bahwa orang tua tidak pernah salah. Maka doa anak itu, Rabbighfirli walidayya, ampuni dosaku dan dosa orang tuaku. Doanya saja sudah mengajarkan orang tua itu bisa salah. Maksudnya, mungkinkah orang tua kepleset karena lagi capek dan kesal kemudian marah? Mungkin. Boleh. Ya namanya juga kepleset, setelah itu tinggal istighfar. Setelah itu tinggal minta ampun, setelah itu tinggal minta maaf. Tapi ibu sudah luar biasa, Masya Allah. Ya, diberikan kesabaran dan halim tadi. Nggak kepancing emosinya. Doa orang tua insya Allah masih kuat, bahkan lebih kuat. Pada akhirnya kita kemarin sampai mana cerita Ashabul Ukhdud teh? Belum tuntas ya. Ingat cerita Ashabul Ukhdud lah pokoknya. Kadieu ngaos, kesana belajar sihir. Sampai di titik persimpangan, akhirnya Allah memilihkan jalan yang baik buat anak muda ini. Selama orang tua masih dekat, selama anak masih mau dengan orang tuanya, selama orang tua masih mendoakan, walaupun kelihatan putih hitam begitunya, hidayah dari Allah insya Allah lebih dekat kalau orang tua terus mendoakan. Jadi menilainya bukan sekarang, tapi menilainya
dari akhir. Dan sekarang belum berakhir insya Allah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh-solehah semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi? Enggak, singkat saja. Sejauh yang saya pahami ada. Jadi riwayatnya barang siapa yang sholat subuh jamaah masjid, kemudian duduk sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, kahaji umratin tamah, sempurna. Mau disebut duha yang diawalkan mangga, gitu ya. Mau disebut sholat syuruk juga mangga. Yang pasti mengerjakannya jangan pas matahari terbit, karena pas matahari terbit itu terlarang. Namanya memang syuruk terbit, tapi waktunya tunggu 15 menit, 20 menit. Gampangnya begini, 1,5 jam setelah azan subuh. Atulah mi sholat subuh lagi kena, memang nggak atur saja. Dan itu amalan yang sunnah, wajib nama sholat subuh, yang wajibnya sholat. Ya, bisa kayaknya ya, 10-15 menit lah paling aman gitu. Ya, kita kalau menentukan jamnya juga bisa beda-beda. Intinya jangan langsung di awal syuruk. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.